Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku. Oke guys, di segmen yang specially for my grow up, and today I make video about challenge 77 days, yaitu yes guys, aku bakal bikin challenge ini, dan challenge ini beneran specially untuk aku sendiri. Nah, jujur aja belakangan ini tuh aku lagi ngerasa kayak nggak bisa ngekontrol diri aku buat tentang pengeluaran atau save money ini. Kayak mau beli apa-apa ada orang yang beli, dan aku nggak bisa mengontrol itu semua gitu. Nah, setelah aku baca buku yang ini, ternyata benar-benar penting banget untuk kita mengelola uang sejak dini. Nah, kebetulan karena aku masih umur 17 tahun, untuk memulai ini sangat dini banget, dan menurut aku pantas untuk aku memulai challenge kali ini. Nah, jujur ini tuh aku nekat banget ya guys, karena biasanya aku bikin challenge English kayak sebulanan, 40 hari gitu, dan ini aku bikin langsung 77 hari. Nah, buat kalian kenapa sih 77 hari? Dikarenakan aku tuh kan bikin kayak kotak-kotaknya ini tuh seperti ini. Nah, si kotaknya itu cukup untuk 77 hari, dan itu sekitar 2 bulan lebih. Dan menurut aku mungkin aku kalau misalnya nggak nekat kayak gini, aku nggak akan bisa mengontrol aturan money aku gitu. Nah, setelah kemarin aku bikin video yang challenge mental dan fisikal selama 40 hari, sekarang tuh hari ke-16. Aku lupa sih kelihatan di sini. Nah, aku tuh jadi mau bikin dalam satu waktu itu 2 challenge. Dan kenapa aku nekat kayak gini juga, karena sebelumnya waktu challenge English, sebenarnya challenge English aku nggak bikin video, tapi kayak langsung aja itu aku langsung 2 challenge. Kayak English itu aku udah mau hampir beres kan, kayak hari ke 20-an gitu, langsung aku tambahin lah si challenge physical and mental itu, karena aku merasa cukup kuat untuk mengikuti challenge itu. Dan juga sebenarnya ini tuh hari yang dimana masih baru-baru ya, kayak 13-16 harian gitu, dan harusnya ngikutin setelah udah 30 days dan baru ditambahin challenge yang terbaru. But I feel like my time is terbatas gitu, waktunya sangat terbatas, jadi aku nekat aja untuk mengikuti challenge 77 hari ini. Nah, berhasil atau enggaknya aku bakalan pelan-pelan untuk mencoba agar berhasil. Nah, buat aturan-aturannya ini aku bakal ada fotoin sebelah sini, kalian lihat apa aja aturannya. Nah, aku bakalan jelasin salah satu aturan-aturan yang emang menurut aku itu penting buat kalian ikutin juga ya. Rules number one is not open e-commerce. Nah, ini tuh sebenarnya salah satu aturan yang benar-benar sangat krusial atau sangat susah untuk orang-orang, apalagi di zaman yang digital ini, karena banyak anak-anak muda atau itu masih memakai e-commerce setiap harinya. Seperti yang dikatakan video-video sebelumnya, seperti yang sudah kalian lihat di sosial media lainnya, itu akan sangat berdampak untuk manajemen keuangan anak-anak kali ini. Nah, dan juga karena kan udah menjadi bad habit para Gen Z yang sering membeli barang-barang yang sebenarnya itu nggak dibutuhkan, tetapi mereka tetap membeli barang tersebut. Nah, makanya lebih dari itu I make rules ini agar tidak menjadi kebiasaan. Nah, untuk kebutuhan aku stop untuk tidak membeli di e-commerce, tapi aku bakalan beli langsung. Contohnya beli goods ke online karena emang lebih terjangkau harganya, dan menurut aku selain membeli kebutuhan yang itu, aku kalau melihat barang-barang yang lain yang akhirnya aku pun membeli barang-barang tersebut. Dan selain itu juga, makanya solusi dari itu bakal membeli barang contohnya scanner itu ke tokonya langsung. Jadi itu mempersulit kita untuk membeli barang-barang tersebut. In my opinion,
about this rules is very very important, apalagi untuk orang-orang yang tidak sadar kalau misalnya kebiasaan untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, sebenarnya kayak ada rasa nyesel untuk sadar kali ini, tapi ya mungkin nah intinya itu bikin rules kayak gini tuh untuk kita biar tidak menjadi kebiasaan buruk. Inti dari rules pertama, karena banyak orang-orang yang masih nggak sadar untuk membeli kebiasaan barang-barang tersebut. Emang mungkin lebih murah, tetapi belanja kita tuh lebih banyak di aplikasi itu. Nah, sebenarnya tuh aku nggak bisa langsung stop langsung, karena aku juga my business owner is punya bisnis di e-commerce tersebut, jadi aku nggak bisa benar-benar stop. Tapi aku bakal liburin dulu toko aku beberapa hari untuk biar gak jadi kebiasaan. Nah, aku juga sebenarnya kayak udah hapus e-commerce yang emang sering aku pakai. Mungkin aku nggak akan bilang e-commerce di sini, tapi kalian mungkin udah tahu semua e-commerce yang emang sering dipakai untuk orang-orang belanja online. Nah, buat kalian yang mau tahu my business aku apa, bisa lihat ini. My business is skincare, and ya mungkin kalian bisa jauh lebih tahu di ini, dan aku rekomendasiin kalian buat beli skincare yang harganya terjangkau dan juga udah pasti ori. Kalian bisa langsung cek link yang ada di bawah ini dan bisa langsung kepoin my business aku. Oke, kita lanjut. Rules yang kedua yaitu membawa uang keluar 10-20k. Nah, kenapa aku bikin aturan kayak gini? Karena mungkin banyak orang-orang yang merasa dia tuh nggak sadar, dan mungkin kayak ngerasa kayak ya udah lagi gitu aja gitu ya. Itu bisa berdampak buruk untuk manajemen keuangannya di masa depan. Karena waktu aku lagi di coffee shop dan aku tuh membawa uang yang sebenarnya tuh rada banyak itu, dan aku tuh nggak sadar kayak pas pulang-pulang kok habis ya. Nah, dari sanalah aku sadar kalau misalnya membawa uang keluar itu aku aturin 10-20k aja. Nah, banyak orang-orang juga yang dia itu misalnya kayak aku ya tadi, dia tuh bawa uang banyak gitu ke luar, terus kayak dia tuh kesadar kayak ini kok tiba-tiba gak ada. Nah, bukan hilang atau gimana, tapi dia tuh nggak sadar kalau misalnya uangnya dipakai untuk hal-hal yang emang sebenarnya tuh nggak kita perlukan. Nah, aturan ini tuh benar-benar penting banget untuk kalian yang emang tipe orang yang jarang ngitung uang dan lainnya. Jadi ketika kita di luar, biasanya otak kita itu kalau misalnya banyak uangnya merasa aman, dan bisa membeli apa aja yang kita mau karena uangnya emang ada gitu. Tapi kalau misalnya kita bawanya 10-20 untuk keluar aja, kita ngerasa otak kita tuh terancam, yang akhirnya gak jadi beli barang-barang yang sebenarnya itu kita nggak butuhin. Lanjut aturan yang ke oke, aku sebenarnya tuh ngomongin ini tuh banyak banget di hal-hal yang emang kalian kalau misalnya mendasar tentang keuangan manajemen. Nah, I feel like kita untuk mencari uang itu lebih mudah daripada mengelolanya itu sendiri. Nah, banyak orang-orang yang masih kayak merasa mencari itu susah, padahal lebih susah itu mengelolanya, guys. Menurutku seperti itu. Karena mungkin udah pernah kejadian beberapa kali aku ketika mendapatkan keuntungan lebih dari my business aku, dan aku merasa kayak uang itu kemana, gak ada gitu. Dan ternyata setelah aku sadar manajemen kelolaan keuangan aku itu sangat buruk. Jadi dari sanalah aku menyadari hal itu. Makanya dari itu, pengeluaran itu kan kita nggak tahu kemana, dan kita nggak tahu arah perginya si uang tersebut. Maka dari itu aku bikin aturan yang ketiga adalah yang sudah aku sebutkan tadi, yaitu mencatat pengeluaran setiap hari. Selama 77 di sini aku bakalan mencatat setiap harinya pengeluarannya apa aja, dan itu benar-benar transparan, gak ada yang sama sekali, dan aku bakalan jujur untuk pengeluaran kali ini. Nah, kenapa bikin aturan kayak gini? Karena biar kita tuh mengkontrol pengeluaran yang terbesar, kita tuh perginya kemana aja gitu. Kalau misalnya waktu kemarin sebelum aku cari ini tuh pengeluaran aku tuh kan kebanyakannya dari e-commerce, makanya dari itu aku men-stop e-commerce tersebut biar pengeluaran aku juga lebih sedikit gitu. Nah, benar-benar transparan untuk tulisan-tulisannya, dan aku juga sudah siapkan notebook untuk catatan pengeluaran setiap harinya. Nah, buat kalian yang mau bikin, kalian harus siapin bukunya yang emang benar-benar si buku itu tuh khusus untuk nulis pengeluaran
setiap harinya agar terkontrol untuk pengeluaran. Untuk aturan kali ini, setelah aku tulis sampai 77 hari, aku bakalan meriset atau melihat perkembangan data setiap harinya, apakah lebih baik atau lebih buruknya. Jadi kita bisa ngelihat langsung ke data tersebut. Kalau misalnya nggak ditulis, kita nggak tahu perginya kemana, dan kita nggak bisa menganalisis hal tersebut perginya kemana. Oke, kita lanjut ke aturan berikutnya. Terus rules berikutnya yaitu yang benar-benar inti dari poin challenge kali ini, yaitu menyisihkan menit setiap harinya. Jadi aku bikin target kayak setiap harinya itu segini sampai segini, biar setiap harinya itu kita berjuang buat dapetin ini. Nah, ini tuh bagus banget untuk manajemen kedepannya gitu. Kalau misalnya setiap harinya kita bisa mengelola dan bisa menyisihkan lebih baik gitu daripada shopping terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi ke rules berikutnya, yang ke rules segini aku lupa lagi udah rules berapa. Nah, rules kali ini tuh benar-benar yang sebenarnya nggak bikin siksa, tapi itu tergantung orangnya ya. Jika memang, karena kan pasti setiap harinya itu nggak akan selalu sempurna, jadi aku bikinlah aturan ini. Jika si hari itu gagal atau misalnya aku keluar lebih bawa uang dari yang aku tulis aturan tersebut, aku kena denda. Nah, si denda itulah yang menjadi aturan tersebut kali ini juga. Misalnya aku lebih bawa misalnya kayak 50-100 gitu, dan aku kena denda minimal kayak 8-15k untuk si denda tersebut. Terus walaupun misalnya dibawa aja sebagai dana darurat, tetapi itu sudah melanggar aturan yang udah dibuat. Nah, lalu aku lanjut lagi. Sebenarnya di challenge kali ini aku nggak ngebikin atau menyiksa diri sendiri, tetapi mungkin ini menjadi lebih baik untuk di masa depannya. Dan aku ngebikin 3 kupon, maksudnya 3 kupon gitu, untuk biar lebih berhati-hati lagi. Nah, jika jadi di 77 hari itu kan 3, soalnya di hari ke 40, hari ke 30 aku pengen beli jajanan atau ingin mengitukan aturan-aturan tersebut, aku masih tenang karena mempunyai 3 kupon tersebut. Jadi ini adalah biar gak terlalu menyiksa, biar gak terlalu kaget gitu. Selain itu juga aku memperbolehkan buka e-commerce, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Misalnya kayak buka e-commerce untuk beli barang yang memang harus dibutuhin gitu, dan aku tuh dikasih waktu untuk 15 menit dan langsung dihapus lagi. Nah, paling seketat itu untuk membuka e-commerce tersebut. Nah, kemarin itu aku kepikiran buat waktu itu aku nonton di TED Talk tentang kayak kalau misalnya kita mau menjaga simpanlah pinnya di orang lain, biar kita tuh kalau hilap kita gak bisa ngambil si pin tersebut. Nah, contoh kan kayak akun Instagram aku tuh aku delete, dan kata sandinya aku simpanlah di aku itu. Nah, yang akhirnya aku ketika ingin upload foto-foto Instagram atau kayak itu, aku nggak bisa, aku menahan diri sendiri biar nggak keterlebihan itu. Nah, di challenge kali ini juga mungkin kalian yang nggak bisa cobain aturan kayak gitu. Jadi misalnya si akun e-commerce atau lain-lainnya, kalian pakai kata sandi di handphone kalian. Ada kalau nggak salah app lock namanya kalau di Samsung itu, dan kalian bikin sandinya, tetapi sandinya itu sama orang-orang yang bisa kalian percaya. Nah, terus jadi ketika kalian mau buka e-commerce tersebut, kalian nggak bisa karena si sandinya aja bukan sama kita gitu. Nah, itu menurut aku kunci dari keberhasilan sesuatu yang ngebikin aku tuh susah untuk mengambil sesuatu hal yang emang bad habit. Nah, gak lupa di challenge kali ini juga aku ngasih gift for myself. Kalau kemarin itu kan yang English, yang pertama kan sosial media ya, aku ngasih giftnya yang ini. Aku bawa dulu sial yang I delete sosial media selama 30 hari dan berhasil. Aku memberikan hadiah ini. Gak tau kenapa, sebenarnya itu kayak murah gitu, tapi aku benar-benar suka. Dan si giftnya itu gak harus yang mahal-mahal juga, yang kita tuh tahu pengen sesuatu hal gitu. Ini benar-benar lucu banget guys, kayak gambar bunga gitu. Nah, terus juga waktu itu sebelumnya dari sosial media kan aku nyoba untuk seminggu gitu, aku lupa lagi challenge-nya apa, dan aku ngasih gift ini breakouts apa sih, ngomong bahasa Inggrisnya tuh yang bilang tuh ini pokoknya ini lucu banget, dan ada inisialnya gitu, sampai lucu banget. Dan yang English, challenge English aku ini baju princess pink, dan aku berhasil gitu ya. Jadi aku langsung
kasih gift ini. Dan ini tuh sebenarnya baju Sabrina gitu, tapi aku pakai kerudung karena menurut aku ini cocok juga untuk biar pakai kerudung gini, asalkan nggak terlalu terbuka. Nah, kenapa aku pilih ini, karena dari dulu pengen beli baju yang sebenarnya tuh ininya terbuka, tapi untuk berdiri sendiri aja. Nah, ini tuh menurut aku bakalan berhasil juga kalau misalnya kalian masih kebiasaan dan ngasih giftnya. Kenapa? Karena di dalam buku Atomic Habits karya James Clear bilang kalau misalnya mau membuat kebiasaan baru, kita harus ngasih gift buat diri sendiri. Nah, jadi biar kita semangat untuk membuat kebiasaan tersebut. Aku terinspirasi dari buku Atomic Habits ini, dan aku tuh sebenarnya udah lama nggak bikin video tentang mereview buku-buku, tapi mungkin lain kali kalau ada waktunya aku bakalan bikin review buku ini. Dan sebenarnya ini tuh kayak banyak orang-orang yang tahu tentang buku Atomic Habit yang ini, mungkin karena familiar ya di Gramedia juga benar-benar banyak banget. Dan apa sih gift yang aku kasih nanti ke 77 hari ini kan bakal beda ya, bilangin gak ya? Oke deh, mungkin aku sebenarnya udah mikirin sih giftnya apa, dan aku bakalan makan makanan di di McD. Nah, aku tuh suka banget sama kentang sama ininya, makanya aku bakalan ngasih gift itu, gak bakal barang-barang lagi, karena menurut aku kalau barang-barang itu kan emang bisa kita lihat langsung ya, tapi kalau ini biar kita rasakan menjadi memorial gitu. Dan mungkin beberapa juga aku bakal ngasih gift berupa barang, jadi karena ini spesiali 2 bulan lebih, jadi aku ngasih 2 barang untuk challenge kali ini. Buat kalian yang mau ikutan, kalian harus siapin hal-hal ini, dan siapin fisik mental kalian juga, fisik juga, dan pikiran-pikiran lainnya agar challenge ini tuh berhasil. Dan aku juga sudah mempersiapkan sesuatu hal yang emang bakalan terjadi jika gagal, atau hari-hari yang bakalan aku lalui selama 77 hari ini. Yap, maybe itu aja untuk video kali ini. Aku bakalan upgrade lagi tentang challenge kali ini lewat postingan my channel aku, jadi nggak berupa video kali ini. Mungkin itu aja sih yang aku harus sampaikan. Thank you banget yang sudah menonton video kali ini. Buat kalian yang mau langsung ikutin challenge sama kayak aku, thank you for watching.